Di berbagai sudut bumi tersembunyi desa-desa yang seolah terlahir dari mimpi. Ada yang berdiri di tepi danau jernih, ada yang menggantung di tebing curam, ada pula yang hidup damai di tengah ladang padi bertingkat. Setiap desa menyimpan cerita, tradisi, dan keindahan alam yang membuatnya unik. Mari kita jelajahi satu persatu desa terindah di dunia, permata kecil yang membuktikan bahwa harmoni antara manusia dan alam masih ada hingga hari ini. Hallstatt, Austria. Di tepian danau jernih Alpen, berdiri desa kecil yang seakan lahir dari mimpi. Hallstatt. Rumah-rumah kayu dengan balkon penuh bunga menggantung di tebing batu kapur. Jalanan sempit berliku membawa kita menuju gereja tua yang loncengnya bergema sejak abad pertengahan. Di bawah permukaan danau, bayangan pegunungan Dachstein memantul tenang, seolah menyimpan rahasia ribuan tahun tambang garam yang pernah membuat desa ini makmur. Hallstatt bukan sekedar desa, tapi perpaduan antara sejarah, keindahan alam, dan ketenangan jiwa. Reyne, Lofoten, Norwegia. Di kutub utara, di antara fjord menjulang dan laut Arktik yang ganas, ada sebuah pemukiman nelayan bernama Reyne. Rumah-rumah merah sederhana, disebut Rorbuer, berdiri kontras dengan pegunungan curam yang turun langsung ke laut. Musim dingin membawa aurora borealis menari di langit, sementara musim panas menghadirkan matahari tengah malam yang tak pernah tenggelam. Reyne adalah puisi utara, tempat manusia hidup berdampingan dengan salah satu lanskap paling liar di bumi. Shirakawa-go, Jepang. Di lembah pegunungan Gifu, Jepang, berdiri desa tradisional dengan rumah-rumah beratap jerami curam yang disebut Gasho-zukuri. Atap ini dirancang untuk menahan tumpukan salju tebal yang jatuh tiap musim dingin. Shirakawa-go tampak seperti negeri dongeng ketika malam bersalju tiba. Lampu-lampu rumah berpendar hangat di balik dinginnya salju. Desa ini adalah cermin kehidupan sederhana Jepang masa lalu, di mana tradisi dan arsitektur menyatu dengan alam. Giethoorn, Belanda. Bayangkan sebuah desa tanpa jalan raya. Di Giethoorn, Belanda, penduduk dan tamu bepergian menggunakan perahu kecil di kanal-kanal yang membelah rumah-rumah beratap jerami. Jembatan kayu melengkung di atas air, bunga-bunga berwarna cerah bermekaran di tepi halaman. Suasananya begitu damai, seolah dunia modern tak pernah menyentuh desa ini. Giethoorn disebut Venezia dari utara, tapi bagi banyak orang, ia lebih dari itu, sebuah pengingat akan harmoni antara manusia dan air. Manarola, Italia. Salah satu permata Cinque Terre di Italia, Manarola berdiri di tebing batu yang menjorok ke Laut Liguria. Rumah-rumah warna-warni bertumpuk seolah berpegangan satu sama lain agar tak jatuh ke laut. Jalanan kecil dipenuhi aroma anggur lokal karena kebun anggur telah menjadi bagian hidup desa ini selama berabad-abad. Dari kejauhan, Manarola terlihat seperti lukisan yang terlalu indah untuk nyata. Uçhisar, Kapadokia, Turki. Di tanah batu vulkanik Kapadokia, desa Uçhisar berdiri di sekitar benteng alami Gaksasa yang dipahat dari batu. Rumah-rumah gua, lorong-lorong sempit dan terowongan bawah tanah menyimpan jejak kehidupan ribuan tahun. Saat balon udara panas terbang di pagi hari, desa ini terlihat seperti negeri lain, tempat fantasi dan sejarah berjalan beriringan.
Sekitar 5 kilometer dari Ucisar, ada Goreme yang jauh lebih tenang, sepi, dengan suasana desa tradisional. Di lembah Kapadokia, Goreme tampak seperti kota lain di planet asing. Rumah-rumah gua dan gereja kuno dipahat dari batu vulkanik, menciptakan lanskap yang luar biasa. Saat fajar, puluhan balon udara naik bersamaan, menari di atas lembah yang dipenuhi cerobong peri. Goreme adalah tempat di mana sejarah Bizantium, arsitektur alami, dan keindahan langit berpadu. Pagi hari di sini bukan sekedar permulaan hari, tapi sebuah pertunjukan langit yang sulit dilupakan. Český Krumlov, Ceko. Dikelilingi sungai Vltava yang berliku, Český Krumlov adalah desa bergaya Renaissance yang tampak beku dalam waktu. Kastil megah berdiri di puncak bukit dengan menara berwarna pastel yang seakan memanggil pelancong dari jauh. Jalan berbatu berliku membawa kita ke kafe klasik, galeri seni, dan rumah-rumah pedagang kuno. Saat malam, cahaya lilin dari jendela rumah membuat kota ini seperti mimpi yang terjaga. Bled, Slovenia. Danau Bled adalah sebuah cermin biru yang dikelilingi pegunungan Alpen Julian. Di tengah danau berdiri sebuah pulau kecil dengan gereja putih yang menawan. Dari tepiannya, kastil kuno, Bled Castle, berdiri di atas tebing curam, seolah menjaga ketenangan danau. Desa Bled hidup dengan legenda. Konon siapapun yang membunyikan lonceng gereja di pulau akan mendapat doa yang terkabul. Dengan kabut pagi dan suara burung di udara, Bled adalah perpaduan antara keajaiban alam dan spiritualitas. Chua Phan, Vietnam. Di Teluk Halong, desa apung Chua Phan berdiri di atas air hijau zamrud. Rumah-rumah terapung diikat pada rakit kayu dengan perahu kecil sebagai sarana transportasi. Gunung Kars menjulang di sekitarnya, menciptakan benteng alami yang melindungi desa itu. Kehidupan di sini berpadu erat dengan laut, nelayan, pasar terapung, dan anak-anak yang belajar mendayung sejak kecil. Chua Phan adalah harmoni antara manusia dan laut, sebuah pemukiman yang hidup di jantung warisan alam dunia. Selain Chua Phan, Teluk Ha Long juga dipenuhi desa-desa terapung lain yang sama menakjubkan. Ha Long Floating Villages, Vietnam. Rumah-rumah berwarna cerah, berdiri di atas rakit kayu, terikat agar tak hanyut. Desa terapung Ha Long adalah bukti bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam paling liar sekalipun. Wengen, Swiss. Di kaki pegunungan Bernes Oberland, berdiri desa Wengen yang tak tersentuh mobil. Hanya bisa dicapai dengan kereta gunung. Desa ini seperti surga tersembunyi. Rumah kayu berhiaskan bunga, padang rumput hijau, dan latar belakang puncak Jungfrau yang megah, menjadikan Wengen tempat di mana alam dan manusia berdampingan harmonis. Saat musim dingin, desa berubah menjadi negeri ski putih berkilau. Di musim panas, hamparan bunga liar melukis lereng. Hobbiton, Selandia Baru. Di pedalaman mata-mata, terbentang desa yang lahir dari imajinasi, tapi kini nyata. Hobbiton. Rumah-rumah kecil bulat dengan pintu warna-warni tertanam di bukit hijau, menciptakan suasana seolah kita masuk ke dunia The Lord of the Rings. Jalan setapak berkelok di antara kebun bunga, kincir angin mini, dan pub Green Dragon yang legendaris. Hobbiton bukan sekedar desa wisata, melainkan jendela ke dunia fantasi yang diciptakan dengan begitu nyata. Usguli, Georgia. Di jantung Kaukasus, berdiri Usguli yang salah satu desa tertinggi di Eropa. Menara-menara batu kuno menjulang di antara rumah-rumah tradisional, menciptakan siluet khas yang sudah ada sejak abad pertengahan. Gunung Sahara yang bersalju menjadi penjaga abadi desa ini.
Jalan ke Usguli sulit ditempuh, tapi justru di sanalah keindahannya, sebuah desa yang masih mempertahankan kehidupan lama, jauh dari arus modernisasi. Motovun, Kroasia. Di atas Bukit Istria, Kroasia, berdiri desa Motovun yang dikelilingi kebun anggur dan hutan truffle. Jalan berbatu menanjak membawa kita ke Piazza Tua dengan pemandangan luas ke lembah hijau. Motovun dipenuhi aura mistis dengan cerita rakyat tentang raksasa yang konon membangun desa ini. Kini, Motovun terkenal sebagai pusat festival film dan surganya pencari truffle. Desa ini adalah pertemuan sejarah, seni, dan rasa. Pingan, Tiongkok. Di Guangxi, desa Pingan berdiri di tengah terasering padi longgi yang berliku-liku bagai naga tidur. Rumah-rumah kayu bertingkat dengan atap hitam tradisional menyatu dengan kontur bukit. Setiap musim menghadirkan keindahan berbeda, hijau muda saat tanam, emas saat panen, hingga putih saat kabut turun. Kehidupan di Pingan adalah puisi pertanian kuno yang masih terjaga, di mana manusia, tanah, dan waktu berpadu dalam keselarasan. Simiane-la-Rotonde, Prancis. Di wilayah Provence, desa ini berdiri di puncak bukit, dikelilingi ladang lavender ungu yang bergelombang sejauh mata memandang. Aroma bunga memenuhi udara, sementara rumah-rumah batu berwarna hangat menempel di lereng. Menara bundar abad pertengahan, La Rotonde, menjadi saksi bisu sejarah panjang desa ini. Simiane-la Rotonde bukan hanya indah, tapi juga sebuah simfoni wangi, warna, dan cahaya khas selatan Prancis. Masuleh, Iran. Desa Masuleh unik karena rumah-rumahnya dibangun di lereng curam pegunungan, dengan atap satu rumah menjadi halaman rumah lainnya. Jalan-jalan sempit dan tangga alami membuat desa ini hanya bisa dijelajahi dengan berjalan kaki. Dikelilingi kabut dan hutan hijau, Masuleh tampak seolah melayang di awan. Tradisi Persia berpadu dengan keindahan alam pegunungan, membuatnya menjadi salah satu pemukiman paling menakjubkan di dunia. Gasa Dalar, Kepulauan Faroe. Di sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik Utara, desa Gasa Dalar berdiri dengan hanya segelintir rumah berwarna hijau dan merah. Dikelilingi gunung curam, desa ini dulu begitu terisolasi hingga hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki melewati jalur pegunungan. Di teki desa, air terjun Mula Fosur jatuh langsung ke Laut Biru Pekat, menciptakan pemandangan dramatis yang tak tertandingi. Gasa Dalar adalah perpaduan antara kesunyian dan kekuatan alam. Positano, Italia. Di pantai Amalfi, Positano menjuntai dari tebing ke arah laut. Rumah-rumah pastel bertumpuk seolah menempel di lereng curam. Jalan-jalan penuh butik kecil, kafe terbuka, dan aroma lemon segar dari kebun di sekitarnya. Dari laut, desa ini tampak seperti lukisan impresionis. Warna-warna hangat berpadu dengan biru laut Mediterania. Positano adalah desa yang hidup dari cahaya, warna, dan romansa. Zermatt, Swiss. Di kaki Matterhorn, gunung paling ikonik di Swiss, berdiri desa Zermatt yang bebas dari kendaraan bermotor. Jalan-jalan dipenuhi chalet kayu klasik dengan balkon penuh bunga, restoran hangat, dan kereta listrik kecil. Saat matahari terbenam, puncak Matterhorn berubah merah keemasan, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun terdiam. Zermatt adalah desa pegunungan yang hidup dari alam, tapi tetap menjaga ketenangan. Zhejiang Qianhu Miao, Tiongkok.
Di Provinsi Guizhou berdiri desa terbesar suku Miao, Xijiangqianhu Miao. Ribuan rumah kayu bertingkat tersebar di lembah hijau dikelilingi teras sering padi. Budaya Miao masih terjaga, pakaian tradisional perak, festival nyanyian, dan tarian api. Saat malam, cahaya lampu dari rumah-rumah kayu menyala berderet di lereng bukit, seperti bintang jatuh yang menetap di bumi. Deia, Spanyol. Masih di Mallorca, desa Deia berdiri di tebing menghadap Laut Mediterania. Rumah batu berwarna hangat dipenuhi pohon zaitun, jalan-jalan kecil dipenuhi seniman dan penyajak. Deia sejak lama dikenal sebagai desa bohemian, tempat para seniman mencari inspirasi. Laut biru, langit terbuka, dan bukit hijau menjadikan Deia sebuah panggung alami untuk karya seni kehidupan. St. Moritz, Swiss. Meski dikenal sebagai resort ski kelas dunia, St. Moritz tetap memiliki jiwa desa Alpen yang memesona. Danau es yang membeku, chalet kayu dengan balkon penuh bunga, dan udara segar pegunungan menjadikannya magnet bagi pencari ketenangan dan kemewahan. Cahaya matahari di St. Moritz disebut paling jernih di Eropa, membuat lanskapnya tampak berkilau. Desa ini adalah pertemuan antara keindahan alam dan elegansi manusia. Halim, Korea Selatan, Jeju. Di Pulau Vulkanik Jeju, Korea Selatan, Desa Halim berdiri di antara ladang batu lava hitam dan kebun jeruk yang harum. Desa ini terkenal dengan Gua Lava Halim Park dan pantai berpasir putih di dekatnya. Kehidupan penduduk masih lekat dengan laut dan tanah vulkanik, menciptakan harmoni khas pulau. Gokayama, Jepang. Di pegunungan Toyama, berdiri desa Gokayama yang mirip dengan Shirakawago, dengan rumah Gashozukuri beratap jerami curam. Musim dingin menutupi desa ini dengan salju tebal, membuat rumah-rumah tampak seperti lilin kecil yang menyala di malam beku. Desa ini tenang, jauh lebih terpencil, sehingga nuansa tradisionalnya lebih terjaga. Gokayama adalah puisi musim dingin Jepang, penuh kesunyian dan kehangatan manusia. Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes, Peru. Di kaki reruntuhan Inca paling terkenal di dunia, Machu Picchu Pueblo berdiri di tepi sungai dengan dinding hijau pegunungan Andes menjulang di sekitarnya. Desa ini adalah pintu gerbang menuju Machu Picchu, tapi punya pesona sendiri, pasar lokal, rumah kayu sederhana, dan kabut pegunungan yang menyelimuti setiap pagi. Disinilah perjalanan menuju salah satu keajaiban dunia dimulai, sebuah desa kecil yang berdiri di persimpangan antara alam liar dan sejarah besar. Di kaki Gunung Marapi, berdiri sebuah nagari yang kerap disebut sebagai desa tertua di Minangkabau, Nagari Pariangan. Rumah gadang dengan atap gonjong menjulang berdiri berjajar di antara sawah hijau berundak. Jalan-jalan batu kecil berkelok melewati surau-surau tua, tempat anak-anak belajar mengaji. Nagari ini bukan hanya indah secara visual, tapi juga menyimpan jiwa Minangkabau, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Pada tahun 2012, majalah perjalanan internasional Travel Budget menobatkan Nagari Pariangan sebagai salah satu dari The Most Beautiful Villages in the World. Wairebo, Flores, Indonesia. Di puncak pegunungan Flores, terselip sebuah desa adat yang sering disebut negeri di atas awan, Wairebo. 7 rumah adat berbentuk kerucut, baru niang, berdiri megah di tengah kabut yang turun saban pagi. Warga desa masih hidup dengan tradisi leluhur, menenun kain songket dan menjaga harmoni dengan alam. Wairebo bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol bahwa kearifan lokal mampu bertahan di tengah modernitas.
pada tahun 2012, UNESCO memberikan penghargaan Asia Pacific Heritage Award atas pelestarian rumah adat Baru Niang. Ban Raktai, Thailand. Di perbatasan Thailand-Myanmar, tersembunyi desa kecil bernama Ban Raktai. Danau tenang memantulkan rumah kayu bergaya Yunan, warisan imigran Tionghoa. Kabut pagi menari di permukaan air, sementara aroma teh hijau memenuhi udara. Desa ini seperti potongan Tiongkok kecil di pegunungan Thailand, penuh kedamaian dan cerita perantauan. Valdemosa, Spanyol, Mallorca. Di Pulau Mallorca, desa Valdemosa berdiri di lembah hijau dengan rumah batu berwarna tanah. Jalan sempit berliku membawa kita ke biara tua yang pernah jadi tempat tinggal komponis Chopin. Valdemosa adalah desa yang kaya seni, sejarah dan harmoni. Tempat musik klasik dan alam berbaur menjadi satu melodi. Lijiang, Tiongkok. Kota tua Lijiang di Provinsi Yunnan adalah labirin jalan batu, kanal berkilau, dan jembatan lengkung kecil. Rumah-rumah kayu bergaya Naksi berdiri dengan atap melengkung, sementara di kejauhan, gunung salju Naga Jiuk menjulang putih abadi. Lijiang adalah desa yang masih hidup dengan musik tradisional, tarian rakyat, dan aroma teh. Malam hari, lampion merah memantulkan cahaya di air, membuatnya seperti dunia lain. Cobb, Irlandia. Cobb adalah kota pelabuhan berwarna-warni di pesisir selatan Irlandia. Rumah-rumah pastel berjajar di bukit dengan katedral gotik St. Colman menjulang megah di atasnya. Sejarahnya penuh kisah. Dari sini, kapal Titanic berlayar terakhir kali sebelum tenggelam. Namun kini, Cobb hidup sebagai desa ceria, penuh musik khas Irlandia dan senyum hangat penduduknya. Lautan biru, sejarah pilu, dan warna-warni rumahnya membuat Cobb begitu memikat. Savoca, Italia. Tersembunyi di Bukit Sisilia, Savoca adalah desa kecil yang membawa kita kembali ke abad pertengahan. Jalan batu sempit, rumah-rumah kuno, dan gereja tua membuat desa ini begitu otentik. Savoca dikenal karena menjadi lokasi syuting film The Godfather, tapi pesonanya jauh lebih dalam dari sekedar layar perak. Dari atas bukit, Laut Ionia terbentang luas, memberi kesan bahwa waktu benar-benar berhenti di sini. Oia, Santorini, Yunani. Di tepi kaldera biru yang terbentuk dari letusan gunung berapi purba, berdiri desa putih bernama Oia. Kubah gereja biru, jendela kecil, dan gang sempit yang berkelok menuju Laut Egea menjadikan tempat ini ikon Yunani yang abadi. Setiap senja, ribuan orang berkumpul hanya untuk menyaksikan matahari perlahan tenggelam mewarnai langit dengan semburat emas dan ungu. Oia adalah perayaan cahaya, di mana setiap sore dunia seakan berhenti untuk bernapas bersama. Byberry, Inggris. Dikenal sebagai desa tercantik di Inggris, Byberry terletak di wilayah Cotswolds. Rumah-rumah batu berwarna madu dengan atap miring berjajar rapi di Arlington Row, yang dulunya adalah rumah penenun abad ke-14. Sungai Colne mengalir pelan di tengah desa, dipenuhi bebek yang berenang tanpa terganggu. Pemandangan ini seperti keluar dari buku cerita lama, di mana waktu berjalan pelan dan setiap detail penuh kehangatan pedesaan Inggris. Chefchaouen, Maroko. Di kaki pegunungan Rif, berdiri desa biru yang memesona, Chefchaouen. Hampir setiap dinding, tangga, dan pintu dicat biru menciptakan suasana magis.
Ada yang bilang warna biru itu melambangkan surga, ada pula yang mengaitkannya dengan tradisi Yahudi kuno. Apapun maknanya, berjalan di lorong-lorong Chefchaouen terasa seperti menjelajah mimpi, di mana warna biru menyatu dengan cahaya matahari Afrika Utara. Paraty, Brazil. Di pesisir Atlantik Brazil, tersembunyi desa kolonial bernama Paraty. Jalan-jalan berbatu besar, rumah putih dengan pintu berwarna cerah, dan gereja tua abad ke-18 menciptakan suasana klasik. Laut biru dan hutan hujan tropis menjadi latar belakang alami. Paraty bukan hanya desa indah, tapi juga saksi sejarah perdagangan emas Portugis yang pernah menghubungkannya dengan dunia. Colmar, Prancis. Di timur laut Prancis, di wilayah Alsace, berdiri Colmar, desa yang tampak seperti ilustrasi dongeng. Kanal kecil memantulkan rumah-rumah setengah kayu berwarna pastel, dihiasi bunga yang menjuntai dari jendela. Orang menyebutnya Little Venice, karena perahu kecil melintas tenang di antara bangunan kuno. Di balik keindahan ini, Colmar menyimpan jejak sejarah Jerman dan Prancis yang silih berganti berkuasa, membuatnya kaya budaya. Saat malam tiba, lampu-lampu kuning temaram membuat Colmar seolah hidup di antara dua dunia, nyata dan fantasi. Eze, Prancis. Berdiri di atas tebing Riviera Prancis, desa abad pertengahan Eze menawarkan pemandangan laut Mediterania yang memukau. Jalan berbatu berliku membawa kita melewati gerbang batu kuno, taman eksotis dan galeri seni tersembunyi. Dari atas reruntuhan kastil tua, laut biru terbentang tanpa batas. Eze adalah desa yang menggabungkan romantisme, seni dan sejarah dalam satu panorama tak terlupakan. Burano, Italia. Tak jauh dari Venesia, ada pulau kecil bernama Burano yang dipenuhi rumah-rumah berwarna cerah. Legenda berkata, warna-warni itu diciptakan agar nelayan mudah mengenali rumah mereka saat pulang dari laut berkabut. Jalan-jalan kecil dipenuhi rendah khas Burano, hasil kerajinan tangan yang terkenal di seluruh dunia. Berjalan di Burano serasa masuk ke dunia cat air, di mana setiap sudut adalah lukisan hidup. Alberobello, Italia. Di wilayah Puglia, Italia Selatan, berdiri desa unik bernama Alberobello. Rumah-rumah batu kecil dengan atap kerucut, disebut trulli, menjadikan desa ini tampak seperti negeri para kurcacik dalam cerita rakyat. Dulu, bentuk atap itu dibuat agar mudah dibongkar untuk menghindari pajak kerajaan. Kini, trulli menjadi simbol kejeniusan arsitektur rakyat. Saat matahari sore menimpa dinding putih dan atap abu-abu, Alberobello seperti dunia dongeng yang benar-benar hidup. Taormina, Italia. Di Sisilia, Taormina berdiri di lereng Gunung Etna, gunung berapi aktif yang masih mengepulkan asap. Dari teater Yunani kuno, kita bisa memandang Laut Biru, Pulau Isola Bella, dan Etna yang megah. Jalan sempit penuh bunga bougainville membawa kita ke rumah-rumah klasik dan piazza yang dipenuhi sejarah. Taormina adalah pertemuan antara keindahan alam liar, warisan Romawi Yunani, dan pesona Mediterania. Pedraza, Spanyol. Di Castilla y León, desa Pedraza adalah kota abad pertengahan yang masih bertahan utuh. Gerbang batu besar membawa kita ke jalan sempit, rumah batu dan plaza yang seakan berhenti di abad ke-16. Pedraza adalah potongan sejarah hidup di mana keindahan muncul dari kesederhanaan dan keaslian.